Oke teman-teman, kita berjumpa lagi bersama saya Ulfa Radli. Dalam video kali ini merupakan video saya yang terakhir. Kita akan bahas mengenai bagaimana menampilkan semua isi keseluruhan dari Google Sheet pada Visual Basic. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti tutorial ini, boleh melihat video-video tutorial saya sebelumnya mengenai koneksi Visual Basic dengan Google Sheet. Oke, untuk itu mari teman-teman kita sama-sama menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. Pertama-tama di sini adalah kita menambah sebuah seleksi untuk menangkap parameter yang dikirim dari Visual Basic, yaitu dengan aksinya get data. Nah, nanti parameter ini akan diteruskan untuk melakukan proses pencarian atau pengambilan data dari Google Sheet dan kemudian dikirim kembali ke Visual Basic. Nah, di sini untuk nama fungsinya yaitu get data all. Kemudian kita buatkan fungsinya get data all, get data all, kemudian membawakan sebuah parameter yaitu SH. Parameter ini berisikan sheet yang akan nantinya digunakan untuk menampilkan semua data dari sheet data. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya ada pada channel ini. Oke, kemudian kita buatkan range. Setelah itu kita mengambil nilai dari range tersebut dan kemudian kita melakukan kita memberikan sebuah variabel berupa array untuk menampung hasil pencarian kita yang nantinya akan dikirimkan ke Visual Basic. Nah, di sini perulangan untuk mengecek mulai dari baris pertama, karena di sini di Google Sheet baris pertama merupakan array yaitu 0, jadi kita mengambil array, maka untuk keterangan di atas keterangan kolom adalah 0, jadi kita mengambil di bawah dari keterangan kolom yaitu baris kedua. Jadi mulai dengan i sama dengan 1. Kemudian setelah datanya ditemukan, data tersebut akan dimasukkan pada array data dengan ID dan nama serta alamat. Oke, kemudian kita buatkan pengiriman atau pengembalian nilai yang akan dikirimkan kembali jika data tersebut sudah diambil dari Google Sheet kemudian dikirimkan menuju ke Visual Basic. Oke, create text output, kemudian JSON. Jadi data tersebut dikirimkan dalam bentuk JSON. Oke, kemudian get name type. Setelah itu content service dan name type. Kemudian titik JSON. Setelah itu kita coba lihat lagi dulu. Oke,
Oke, ini kita buatkan variabel untuk menyimpan dari hasil looping yang sudah dilakukan pada, atau looping menampilkan mengecek data yang ada pada Google Sheet. Oke, kemudian kita coba di sini saya menggunakan Corolla untuk mendeploy. Oke, setelah itu kita ke Visual Basic, kemudian kita tambahkan sebuah komponen button. Nah, di sini kemudian kita beri nama CMD tampil. Setelah itu captionnya kita rubah menjadi tampil data, kita perbesar. Kemudian kita tambahkan komponen Microsoft Flex Grid. Nah, di sini untuk tabelnya saya menggunakan komponen tersebut, jadi teman-teman bisa menambahkannya pada form. Kemudian kita merubah namanya menjadi dgrid. Setelah itu kemudian kita buka untuk jendela kodenya. Dan untuk mempermudah, di sini saya melakukan copy paste untuk kode yang sama. Oke, copy, kemudian saya paste di sini. Oke, kemudian kita mulai dengan penambahan kode selanjutnya untuk menampilkan data dari Google Sheet. Oke, komponen dengan nama dgrid yang kita sudah buat atau tambahkan tadi. Jadi if data status, kita mengecek kira-kira status atau apakah status yang dikirimkan dari Google Sheet menggunakan Google Script ini apakah sukses. Jika sukses, maka data tersebut dicek lagi apakah ada data tersebut, yaitu nilainya lebih besar dari 0. Oke, kemudian kita menginisialisasi untuk dgrid-nya, yaitu kita memberitahukan bahwa kolom yang nantinya kita buat berjumlah 3. Kemudian di sini kita menentukan untuk lebar daripada kolom-kolom tersebut. Jadi kolom pertama lebarnya adalah 1000, kemudian kolom kedua adalah 2500, kemudian kolom ketiga sama 2500. Sini saya lupa untuk menambahkan lagi untuk array, jadi arraynya mulai dari kolom pertama yaitu 0, array kedua, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, kemudian kode berikut ini kita tambahkan untuk membuat untuk kolom pertama itu harus rata tengah. Jadi kita buat sehingga nanti kolomnya rata tengah. Teman-teman bisa menyesuaikan keinginannya rata tengah atau rata kanan atau kiri, terserah.
Kemudian untuk kita menempatkan bahwa kolom pertama keterangannya adalah ID. Kemudian untuk kolom kedua, array pertama, yaitu keterangannya adalah nama lengkap. Setelah itu yang berikut untuk kolom ketiga kita berikan keterangan kolomnya adalah alamat. Oke. Dan berikutnya setelah kita sudah buatkan untuk keterangan kolomnya, kita buat perulangan untuk mengambil data yang ada pada variabel data yang sudah kita dapatkan atau sudah diambil dari Google Sheet. Oke, di sini untuk menampung data yang sudah diambil dari Google Sheet, kita buatkan variabel sesuai dengan kolom yang ada pada sheet, yaitu nama, alamat, dan ID. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Dan lanjut dengan kita mulai mengisi atau menempatkan nilai hasil dari looping untuk ditampilkan pada tabel, yaitu untuk ID akan mengambil pada array pertama, yaitu ID. Untuk nama, ID, nama, dan alamat yang ini harus teman-teman harus memperhatikan, harus sesuaikan dengan parameter yang dibawa dari Google Sheet, dari kodek yang ada pada Google Script. Oke, ini kita mulai menempatkan bahwa di kolom pertama, array pertama, array 0, yaitu diisi dengan ID, kemudian 1 diisi dengan nama, alamat, dan seterusnya sampai semua isi kolom akan ditampilkan pada tabel the grid. Kemudian kita tambahkan untuk else nya, jika nantinya datanya tidak lebih besar dari 0 atau datanya 0 di bawah daripada itu, berarti hasilnya adalah data tidak ditemukan. Jadi teman-teman, jika data dari Google Sheet-nya, sheet datanya itu kalau kosong, berarti nanti tidak akan menampilkan data, sehingga nanti keterangannya akan muncul data tidak ditemukan. Oke, kemudian kita coba melihat dulu. Ini kita tambahkan untuk perulangan yang di bawah tadi untuk melakukan looping, mengambil, mengecek atau mengambil data pada variabel data yang sudah disimpan oleh data yang ada pada Google Sheet. Oke, masih error di sini. Kira-kira apa yang kita harus rubah? Oke, kita coba apa yang harus kita rubah di sini. Kita coba perhatikan dulu. Oke, di sini ditambahkan s ya, do events. Oke, masih
belum maksimal. Oke, belum menampilkan data. Oke, kita tutup, kemudian coba diperhatikan lagi. Oke, ini kita harus rubah karena ini merupakan parameter yang dikirim ke Google Sheet. Jadi parameter ini aksinya nanti di Google Sheet adalah get data. Jadi kita rubah, kemudian coba kita jalankan lagi. Oke, ternyata masih error. Coba kita lihat lagi di Google Script-nya. Script-nya mungkin ada yang perlu kita rubah. Oke, di sini kita rubah S tadinya menjadi huruf besar. Tadinya huruf besar, kita mengganti menjadi huruf kecil. Jadi untuk pengiriman dalam bentuk JSON kita harus memperhatikan penggunaan hurufnya. Jika besar kita sesuaikan besar, jika kecil kita harus menyesuaikan juga kecil. Oke, ini saya salah, bukan runningnya di situ. Kita kembali ke Google, ke VB Visual Basicnya. Kita coba lihat lagi, masih error. Kita kembali lagi ke scriptnya. Kita coba memperhatikan kode kita lagi, apa yang perlu kita tambahkan atau perlu dirubah. Oke, ini kita harus ganti menjadi set MIME type ya. Oke, kita coba save project, kita kelola deploy. Oke, jadi kita harus simpan dan juga harus melakukan deploy, sehingga nanti untuk pembacaan dari kode yang kita rubah terakhir kali bisa disertakan. Oke, masih bermasalah. Oke, di sini kita tambah row lagi. Oke, di sini kemudian kita merubah S-nya menjadi huruf kecil untuk tulisan sukses. Kemudian kita coba lagi apakah berjalan dengan baik. Oke, sukses. Data ini ditampilkan dari Google Sheet, keseluruhan dari isi Google Sheet. Nah, seperti ini kita lihat datanya sama. Oke teman-teman, dengan berakhirnya video ini maka berakhirlah penjelasan saya mengenai koneksi Visual Basic dan Google Sheets serta Google Script telah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman.